وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ikhwan akhwat, para jamaah Majelis Ta'lim dan Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Yusuf dan kita sampai pada ayat yang ke-22 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin." Dan tatkala dia telah mencapai asyuddahu, ia telah mencapai cukup dewasa, atainahu hukman wa ilman, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik ya. Yusuf alaihissalam sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu dibeli oleh Al-Aziz, seorang menteri di Mesir. Kemudian dirawat di rumah tersebut, jadi pekerja di situ ya. Jadi pekerja di situ dan diperlakukan baik oleh sang menteri, dan sang menteri memiliki istri yang sangat cantik jelita. Allah tidak menyebutkan namanya wanita tersebut dan tidak ada dalam riwayat yang sahih yang menunjukkan nama wanita tersebut. Tetapi dalam Israiliyat ada beberapa versi namanya, di antaranya adalah Zulaikha. Sehingga orang-orang mengenalnya dengan Zulaikha, tapi secara sanad tidak disebutkan nama wanita tersebut dalam riwayat yang sahihah ya. Intinya Yusuf pun tinggal di situ hingga akhirnya Yusuf mencapai dari kecil sampai mencapai masa dewasa. Di sini Allah mengatakan walamma balagha asyuddahu. Tatkala Yusuf sudah mencapai asyuddahu. Asyuddahu ini ada yang mengatakan jamak dari syad ya, yang menunjukkan kekuatan ya. Ada yang mengatakan dia tidak ada mufradnya dan tidak ada jamaknya ya, sehingga al-asyud ya maknanya adalah muntaha asyabab, yaitu puncak dari masa muda ya, puncak dari kekuatan ketika seorang di masa muda. Oleh karenanya para salaf mereka khilaf tentang berapa usia Nabi Yusuf alaihissalam yang tatkala Allah mengatakan walamma balagha asyuddahu. Ya, tatkala Yusuf sudah mencapai masa asyudnya ya. Itu masa puncak dari masa mudanya. Ada yang mengatakan yaitu beliau berusia 33 tahun ya. Itu puncak-puncaknya masa muda. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau berusia 18 tahun ya. Ada yang mengatakan 20 tahun ya. Dan ini semua tidak ada dalilnya ya. Ada yang mengatakan ini datang dari para salaf sebagaimana disebut oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Al-Asyud ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 33. Allah alam bisawab mana yang lebih benar, akan tapi intinya Yusuf alaihissalam sudah mencapai masa yang kuat ya, yang kokoh ya. Maka kemudian Allah berikan kepada dia hukman wa ilman ya. Hukman banyak ditafsirkan oleh para ulama dengan kenabian ya. Hukman ditafsirkan oleh para ulama dengan kenabian ya. Sebelumnya Yusuf alaihissalam hanya diberi ilham ya, tapi belum diberikan kenabian. Kita tahu ketika Yusuf alaihissalam dilemparkan dalam sumur, Allah mengatakan kepada dia la tunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Engkau Yusuf akan mengabarkan kepada mereka perbuatan mereka ini nanti di kemudian hari dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Jadi sudah ada komunikasi antara Allah dengan Yusuf ya, berupa ilham, tetapi beliau baru diangkat menjadi seorang nabi ketika mencapai asyud. Al-asyud. Al-asyud tadi sudah saya katakan khilaf, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 33 tahun. Yaitu intinya Yusuf sudah mencapai masa muda yang di puncak masa muda. Setelah itu Allah berfirman wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan ya, berbuat ihsan. Jadi Yusuf alaihissalam diberikan ilmu, diberikan kenabian, di antara sebabnya karena beliau telah berbuat ihsan ya. Yaitu beliau bersabar ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan dari orang tuanya Yakub alaihissalam yang sangat dia cintai, kemudian dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dilemparkan dalam sumur dengan dibuka bajunya, kemudian dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya.
kemudian dibeli dari satu tangan ke tangan yang lainnya, hingga akhirnya tinggal di rumah menteri, ya, sebagai pembantu atau sebagai pekerja di rumah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pemberian yang sangat luar biasa, yaitu kenabian dan ilmu, dan Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan kepada orang berbuat ihsan. Di sini para ulama mengatakan ihsan di sini muhsinin mencakup keumuman. Ini berlaku bagi Yusuf dan juga berlaku bagi selain Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, orang yang berbuat ihsan akan diberi balasan di dunia sebelum di akhirat. Jadi ini dalil bahwasanya orang berbuat kebaikan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam muamalahnya kepada sesama, ya. Karena ihsan maknanya berkaitan dengan dua hal. Ihsan seorang kepada Allah itu dia berbuat beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bermuamalah dengan baik kepada sama manusia, maka Allah akan beri balasnya di dunia sebelum di akhirat. Allah beri balasan di dunia sebelum di akhirat. Makanya Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang berbuat ihsan. Mencakup Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan sumber kisah yang sedang kita bahas. Demikian juga muhsinin yang lainnya. Ini sunnatullah berlaku kepada muhsinin yang lainnya. Di antaranya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita sampaikan surat ini adalah surat Makkiyah, sehingga Allah mengingatkan kepada Nabi, engkau harus bersabar sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan berbagai macam ujiannya. Bahkan di antara ujiannya adalah dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh orang Quraisy yang merupakan kerabatmu, merupakan sukumu, ya. Maka jika kau bersabar, Allah akan berikan balasan yang terbaik, ya. Demikian juga kaum orang-orang muhsin yang lainnya. Kemudian setelah itu Allah menceritakan tentang ujian yang besar yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu ujian digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita, yang konon namanya adalah Zulaikha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita tersebut, ya, merayunya, ya, di rumah wanita tersebut. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Sang wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya merayunya an nafsihi, ya, untuk menundukkan diri Yusuf untuk diserahkan kepada sang wanita. Wa ghallaqatil abwab, dan dia menutup pintu-pintu. Wa qalat hayta lak, dan dia berkata, ya, marilah kemari, ya. Qala ma'adzallah, maka Nabi Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang berbuat kezaliman, ya. Perhatikan di sini, saya mau tulis ayatnya. Kata Allah, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Perhatikan Allah berfirman wa rawadathu, ya. Wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya, ya. Wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya merayunya, ya. Merayu Yusuf. Di sini Allah menggunakan kata rawada, ya, ada kata, perhatikan, rawada. Rawada dari wazan fa'ala, ya. Fa'ala asalnya adalah perbuatan terdiri dari dua pihak, ya. Asalnya adalah
Wazan fa'ala itu fi'il atau perbuatan berasal dari dua belah pihak. Ini contoh seperti misalnya qatala ya. Qatala ya, qatala itu artinya saling bunuh-bunuhan, saling perang ya. Jadi dari dua belah pihak ya. Sawama misalnya saling tawar-menawar ya. Dan banyak seperti itu ya. Qatala. Seperti rawada. Tetapi yang jadi pertanyaan, di sini kita tahu yang merayu padahal yang merayu cuma Yusuf ya. Sang wanita, padahal yang merayu hanya Zulekha. Yusuf tentunya tidak. Tapi kata rawada seakan-akan maknanya saling merayu ya. Ini rawada ya. Ya seakan-akan maknanya saling merayu. Ya, sementara rawada ya, maknanya seakan-akan saling merayu. Padahal yang merayu cuma Zulekha. Para ulama mengatakan kenapa? Karena Yusuf saking tampannya ya. Hal ini karena Yusuf saking tampannya. Yusuf saking tampannya. Sehingga Yusuf diam saja seakan-akan dia merayu. Saking tampannya. Dia diam aja. Sang Zulekha melihat Yusuf seakan-akan Yusuf merayunya. Padahal tidak. Ya. Padahal tidak. Yang merayu cuma sang wanita. Ya. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana sang wanita sangat tergoda dengan Yusuf alaihissalam yang sangat tampannya luar biasa. Apalagi tinggal lama di rumah tersebut. Ya. Allati huwa fi baitiha. Yang merayunya adalah wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya. Yusuf tinggal di rumahnya ya. Nah, jadi kondisi sangat mudah untuk menggoda Yusuf karena wanita yang merayunya majikannya gampangannya ya. Jadi fi baitiha. An nafsihi yaitu agar Yusuf menyerahkan dirinya untuknya ya. Agar Yusuf menyerahkan dirinya kepada sang wanita. Tentu wanita ini sangat cantik jelita ya. Karena dia adalah istri dari Al-Aziz, dari seorang menteri, dan kebiasaan para pejabat ya, apalagi zaman dahulu ketika mereka menikah tentu mereka mencari wanita yang cantik jelita, tidak sembarang wanita. Kemudian wa ghallaqatil abwab. Di sini Allah mengatakan wa ghallaq dari wazan fa'ala ya, fa'ala. Maka bisa ditafsirkan dengan dua tafsiran. Artinya benar-benar dia menutup semua pintu ya. Bisa jadi artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam menutup pintu. Karena seharusnya cukup dengan ghalaqati ya. Ghalaqa tanpa ada tasydid harusnya ya. Tapi ketika ditambah tasydid bisa menunjukkan kesungguhan. Jadi wa ghallaqatil abwab artinya dia tutup dengan sungguh-sungguh sehingga untuk menutup pintu-pintu ya. Sehingga tidak mungkin dibuka ya. Sehingga sulit dibuka. Supaya apa? Supaya dia bisa bermaksiat dengan Yusuf dan dengan mudah tidak ada yang melihat ya. Maka ditutup kunci semua. Dan ada tafsiran kedua, fa'ala bisa artinya takfir, menunjukkan maknanya banyak, artinya seluruh pintu-pintu, bisa artinya seluruh pintu-pintu ditutup. Ditutup, tidak ada yang terbuka sama sekali. Ini sudah direncanakan oleh Zulekha ya. Dia nutup seluruh pintu. Kemudian dia sudah menjebak Yusuf dalam kamarnya ya. Dia mengatakan wa qalat hai talak. Ya, hai talak artinya kemarilah ya. Kemarilah Yusuf. Kemarilah Yusuf.
dalam sebagian riwayat ya, dalam sebagian riwayat, dalam sebagian qiraah hi'tulak ya. Dalam sebagian qiraat dibaca dengan hi'tulak, bukan haytalak. Hi'tulak yang artinya adalah aku telah mempersiapkan diriku untukmu. Itu tahayyatu laka. Ya, sama dengan tahayyatu laka. Ya, aku sudah persiapan untuk dirimu ya. Perhatikan di sini ya. Lihat, ini saja kita sudah bisa lihat betapa banyak godaan yang dihadapi oleh Yusuf. Nanti mungkin akan kita sebutkan secara detail, tapi sekarang saya singgung saja. Lihat betapa ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi atau Da'wah Dawa. Ada 12 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya akan kita sebutkan. Disebut juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam tafsirnya. Tafsir Sa'di tentang ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara ujian-ujian tersebut, ya, ujian-ujian yang dihadapi Yusuf, ya, apa saja? Yusuf alaihissalam. Perhatikan yang pertama, ya, antaranya Yusuf di puncak muda. Beliau alaihissalam di puncak muda, lagi kuat-kuatnya, dan kita tahu laki yang muda syahwatnya lebih menggebu-gebu ya, ya. Kemudian juga tidak ada penyaluran ya, sementara di puncak muda, dan perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan tidak ada penyaluran. Yaitu Yusuf tidak punya istri dan Yusuf tidak punya budak. Sementara syahwat pemuda ya lagi apa namanya? Lagi berkobar-kobarnya ya. Beda kalau sudah tua ya. Sudah tua tentunya berbeda ya. Makanya zinanya anak muda dengan zinanya orang yang sudah tua berbeda hukumnya. Zina anak muda dosa besar, tapi zinanya orang tua lebih besar lagi. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang salah satu 3 golongan, la yukallimuhullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkim wa lahum adzabun azim. 3 golongan yang Allah tidak akan ngomong dengan mereka dan Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya kata Nabi SAW, usyaimitun zanin, orang tua yang berzina. Karena orang tua yang berzina harusnya syahwatnya sudah melemah ya, tapi dia masih berzina berarti parah. Ya. Nah, tapi kalau pemuda berzina, biasanya orang berzina biasanya anak muda yang masih kuat syahwatnya ya. Maka Yusuf ujian pertama dia berada di puncak muda. Yang kedua beliau asing. Asing di Mesir. Beliau sebagaimana sudah kita jelaskan adalah berasal dari Palestina. Dari Palestina. Dan kita tahu kalau orang sudah di pengasingan di tempat yang jauh, dia melakukan maksiat, dia tidak peduli. Beda kalau dia di kampungnya, dia tidak berani bermaksiat, dia takut nggak enak sama keluarganya, malu sama kerabat-kerabatnya. Lain halnya kalau dia sudah di luar kampung. Makanya banyak orang kalau pelaku maksiat, kalau mereka ingin mencuri, dia tidak mencuri di kampung, mencuri di kampung orang. Kalau dia mau merampok di kampung orang, bukan di kampung sendiri. Sehingga ini ujian yang dihadapi oleh Yusuf alaihissalam. Kemudian di antara ujian berikutnya, ya, ketiga, bahwasanya Yusuf tinggal di rumah wanita tersebut. Yusuf tinggal di rumah wanita tersebut. Dan kita tahu Yusuf bekerja di situ, ya. Dan seorang tidak akan curiga ketika melihat Yusuf berdua-duaan dengan wanita tersebut, karena dia memang tinggal di situ dan bekerja di situ, kerja diamanahi oleh sang menteri yang pemilik rumah untuk mengurusi rumah. Jadi dia sehari-hari memang bersama Zulekha. Sering berdua-duaan, mungkin kalau ketemu ya namanya. Sehingga kalau terjadi apa-apa orang tidak curiga. Artinya kondisi sangat memungkinkan untuk memudahkan bermaksiat. Ya.
Misalnya kita katakan zaman sekarang seorang wanita dengan supirnya biasa, supir dengan pekerjaannya biasa ya, karena sering bareng ya, karena tahu ini pekerjaannya ya, sehingga ketika Yusuf melakukan sesuatu tidak dicurigai sama sekali. Ini juga membantu kondisi untuk mudah bermaksiat. Kemudian di antaranya yang keempat, sang wanita menutup seluruh pintu. Dan ini kondisi membuat nyaman ya. Ketika seorang melakukan maksiat tidak ada yang lihat, maka ini sangat mudah seorang melakukan maksiat ya. Ya, seorang sangat mudah melakukan maksiat. Beda kalau di depan orang malu ya. Di depan orang kalau ada yang lihat malu. Jangankan orang banyak anak kecil aja kalau di depan seorang dia maksiat ada anak kecil dia enggak enak. Tapi ketika dia yakin tidak ada orang yang lihat, dia kunci kamarnya, tutup segera tirainya dia tutup, selesai. Dia bebas melakukan apa saja karena dia tahu tidak ada yang perlu dia malukan. Maka Zulaikha sudah mempersiapkan perencanaan, dia kunci semuanya, wa ghallaqatil abwab. Semua pintu yang bisa mengarah ke kamar dia dengan Yusuf semua sudah dikunci oleh Zulaikha. Kemudian warawadathu. Yang kelima, Zulaikha sang wanita yang merayu. Tentu berbeda ya ketika lelaki yang merayu. Bisa jadi kalau seorang lelaki merayu wanita, mungkin wanita tidak mau, bisa jadi dia tidak mau. Atau lelaki tidak terfikir untuk bermaksiat, tetapi ketika sang wanita membuka pintu, ternyata tahu-tahu dia yang main mata, tahu-tahu dia yang kontak, tahu-tahu dia yang telepon, tahu-tahu dia yang kirim bunga misalnya. Ya ini laki-laki bisa goyang ya. Kita tahu fitnah paling besar bagi laki-laki wanita. Nah, yang mulai merayu adalah sang wanita, bukan Yusuf. Ya. Sang wanita bukan Yusuf ya. Ini menjadikan godaan tersendiri bagi Yusuf alaihissalam. Kemudian di antaranya ya, Yusuf tampan ya. Orang yang tampan secara umum lebih mudah pede untuk bermaksiat, lebih pede untuk menggoda wanita ya. Dia tampan, dia merasa percaya diri dan yang lainnya ya. Yusuf sangat tampan dan ini menambah sang wanita semakin dengan kuat merayu Yusuf ya. Ketampanan Yusuf ini sendiri menjadikan Zulaikha atau sang wanita benar-benar serius ketika merayu Yusuf alaihissalam karena dia berhadapan dengan lelaki yang sangat tampan. Kemudian di antaranya sang wanita sendiri cantik. Ya, wanita sangat cantik ya. Karena seperti yang saya katakan, kebiasaan para pejabat dahulu mereka tidak mungkin menikah kecuali dengan wanita pilihan. Al-Aziz sang menteri tidak mungkin memiliki istri yang biasa-biasa saja. Ya, dia memiliki wanita yang sangat cantik. Jadi yang merayu Yusuf ini bukan wanita sembarang tapi wanita yang cantik jelita. Kemudian di antaranya wanita tersebut telah mempersiapkan diri. Mempercantik diri. Ya, makanya dalam qiraah tadi yang saya sebutkan, dalam qiraah saya sebut tadi, dalam qiraah yang lain, hi'tulak, ya. Hi'tulak, ya. Tadi wanita yang merayu dalam qiraat rawadathu, dia yang merayu, dia mengatakan haitalak, marilah wahai Yusuf. Dia merayu dengan sikap dan kata-kata. Dengan rayu, dengan sikap, dengan perbuatan, dengan mendekati Yusuf. Kemudian juga dengan kata-kata haitalak, marilah ya. Tadi saya di sini sang wanita merayu dengan perbuatan dan kata-kata dan perkataan. Perkataan yaitu tadi haitalak, kemarilah, dia mengatakan kemarilah. Perbuatan dengan menuju ke Yusuf, memegang Yusuf. Jadi dia berusaha karena dia melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di antaranya dalam qiraah hi'tulak. Jadi dia persiapkan dirinya sehingga dia tampil lebih cantik.
dia tampil lebih cantik, tulat. Jadi kecantikan dipoles lagi. Asalnya dia nggak pakai, misalnya dia nggak pakai make up pun dia sudah cantik. Asalnya dia pakai baju biasa saja sudah cantik, apalagi dia menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian berat bagi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang berikutnya yang 9, sang wanita ya apa namanya orang kaya ya. Orang kaya punya kedudukan ya. Makanya dikatakan allati huwa fi baitiha. Yusuf tinggal di rumahnya dan ini sudah kenal lama dengan wanita tersebut. Ini kira-kira ya ikhwan yang masih berkaitan dengan ada ujian-ujian lain disebut Ibnu Qayyim, nanti akan kita sebutkan pada saatnya, tapi ini kira-kira yang sedang hadir di benak saya ya tentang berapa banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang kalau kita dihadapkan dengan ujian kita tidak bakalan mampu. Ya. Dan Nabi Yusuf diuji pada ujian terberat bagi lelaki. Ya. Lebih berat daripada ujian harta, lebih berat daripada ujian kedudukan, ya. Dari popularitas, ujian wanita. Kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adhara ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling besar bagi laki seperti fitnah wanita. Ya. Ya, lihat. Kumpulan ujian berkumpul pada Yusuf alaihissalam. Apalagi yang tersebutlah cantik sekaligus kaya raya. Makanya Nabi SAW, Allah menyebutkan kisah ini, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi juga menyebutkan dalam 2 kisah tentang di antara hal yang membuat seorang mendapatkan pahala besar adalah tatkala dia berhasil lolos dari ujian wanita yang cantik dan kaya raya. Seperti ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya yang kelima, kata Nabi SAW, rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dilihat oleh seorang wanita cantik dan kaya raya. Dan dia berkata, aku takut kepada Allah. Karena masing-masing merupakan ujian. Betapa banyak lelaki suka dengan wanita, meskipun tidak cantik, yang penting kaya, dia senang. Senang punya simpanan wanita kaya, bisa hura-hura dengan wanita kaya tersebut. Demikian juga betapa banyak lelaki suka dengan wanita cantik, meskipun super miskin, yang penting cantik. Apalagi dua-dua hal tersebut tergabung, cantik dan kaya raya. Ya, maka lihat betapa banyak lelaki yang gugur ketika digoda dengan wanita kaya. Dan betapa banyak lelaki yang gugur digoda dengan wanita cantik. Bahkan bukan dengan wanita cantik, wanita yang setengah cantik saja ya udah pada gugur. Bahkan kita dapati betapa banyak kita dengar kasus bagaimana seorang majikan berzina dengan pembantunya, berzina dengan atau seorang laki-laki berzina dengan bosnya, bos perempuannya. Dan itu sangat banyak terjadi. Waliyadzubillah ya. Bagaimana lagi jika tergabung keduanya antara kecantikan dan kekayaan. Dan ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi sebutkan ada seorang pemuda yang diuji dengan hal tersebut. Dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang ini dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Tatkala orang semua sedang kepanasan. Kemudian juga ada juga yang Rasulullah sebutkan dalam kisah lain tentang 3 orang yang dari kalangan Bani Israel yang mereka sedang berjalan, tiba-tiba hujan, mereka masuk dalam goa, tiba-tiba pintu goa tertutup, ada batu jatuh nutupi pintu goa. Yang akhirnya 3 orang tersebut berdoa, masing-masing berdoa dengan amal mereka yang menakjubkan. Di antaranya seorang laki yang berkata, ya Allah, sungguhnya aku memiliki sepupu wanita. Tidak ada laki cinta kepada wanita seperti cintaku kepadanya. Artinya laki-laki ini sangat cinta kepada sepupunya tersebut. Ibnatu ammi, dia sepupuku. Dan kita tahu sepupu bukan mahram. Dia sangat cinta dan dia selalu merayu. Saya selalu merayu tapi selalu gagal. Ini wanita tidak mau sama dia. Cintanya luar biasa. Ketika asyad di mahabbati rajul mar'ah, yaitu bagaimana seorang laki cinta kepada wanita, itulah aku. Maksudnya sudah kesemsem, sudah cinta, mabuk kepayang kepada wanita tersebut. Dan selalu minta tidak dikasih. Sampai akhirnya tiba-tiba suatu saat wanita itu datang sendiri. Kenapa? Karena dia terkena musibah ya, dan dia butuh bantuan. Dia butuh bantuan emas, kalau tidak salah 100 dinar ya. Saya agak lupa berapa disebut dalam hadis. Intinya dia minta bantuan emas. Maka aku katakan, aku akan beri kau bantuan dengan syarat engkau menyerahkan dirimu kepadaku. Dengan syarat kau menyerahkan dirimu kepadaku. Akhirnya wanita tersebut setuju. Maka aku berikan emas kepada dia. Ketika aku sudah duduk di hadapan dia, sebagaimana seorang laki duduk di hadapan istrinya, tinggal menggaulinya,
Sudah, saat itu sudah. Artinya lelaki itu sudah di puncak syahwat. Ya. Dan inilah cita-cita yang selama ini dia kejar-kejar. Di hadapan mata tinggal dia lampiaskan. Ya. Dia sudah duduk sebagaimana seorang suami duduk di hadapan istrinya. Tiba-tiba yang tersebut mengatakan, ya fulan, ittaqillah, wala tafuddal khatam ila bihaqqih. Wahai fulan, jangan kau bertakwalah kepada Allah. Jangan kau melakukan hubungan kecuali dengan haknya. Subhanallah. Saya tidak tahu bagaimana laki tersebut. Biasanya kalau laki sudah di puncak syahwat, dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Tidak bisa mengontrol dirinya. Itu sifat lelaki ya. Makanya dikatakan kalau jika syahwat sudah berkobar, 2/3 akal seseorang sudah hilang. Bahkan bisa jadi hilang semua akalnya. Betapa banyak orang ketika syahwatnya sudah berkobar, di depan dia wanita cantik, sudah singgah dia melakukan zina, dia tidak pikir lagi istrinya, tidak pikir anaknya, mungkin anaknya sakit, tidak dia pedulikan. Pokoknya akalnya udah hilang, yang penting dia bisa melampiaskan syahwatnya ya. Tapi laki-laki ini menakjubkan. Sudah tinggal dia berhubungan, tiba-tiba wanita tersebut mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka dia pun takut kepada Allah, dia tinggalkan wanita tersebut dan emas itu dia serahkan kepada wanita tersebut dan dia pergi. Dan dia mengatakan, Allah, kalau aku melakukan itu karena Engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Maka pintu goa pun terbuka. Jadi Nabi cerita tentang Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Kemudian tadi lelaki yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dan kisah tadi dari seorang Bani Israel yang pernah lulus dari ujian yang sangat berat ini. Karena ini ujian berkaitan dengan fitnah paling besar bagi wanita. Ya, mungkin kalau saya tambahkan yang ke-10 ya, maka fitnah ini berkaitan dengan fitnah terberat bagi wanita. Ini fitnah terberat bagi lelaki. Itu fitnah wanita. Fitnah wanita ya. Taib, apa yang dilakukan Yusuf alaihissalam ketika menghadapi ujian yang sangat luar biasa ini? Ujian yang sangat luar biasa ini. Yang pertama diucapkan qalat ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ini yang pertama. Aku berlindung kepada Allah. Dan apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah lelaki diuji oleh wanita yang cantik dan Allah juga sebutkan kisah wanita diuji oleh lelaki yang tampan. Kisah siapa? Maryam. Dalam surat Maryam. Surat Maryam ketika fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kata Allah, kami utus kepada Maryam Jibril alaihissalam, fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka berubahlah Jibril menjadi seorang laki yang sangat tampan sempurna. Sama Maryam juga di masa muda. Lagi muda-mudanya, lagi syahwat mungkin bergelora. Kemudian masuk itu tidak ada orang antara Maryam dengan Jibril doang. Dan Jibril bukan sebagai malaikat, waktu itu datang bukan dalam bentuk malaikat tapi dalam bentuk manusia. Maryam tahu ini laki menggoda dia. Dia menduga lelaki ini menggoda dia. Ya. Maka apa yang dikatakan Maryam sama seperti dikatakan Yusuf, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu jika kau bertakwa. Maryam sama, dia berlindung kepada Allah dan dia mengingatkan kepada lelaki tersebut hanya kau bertakwa. Jadi dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittaqillah. Dia menasihati dirinya sendiri, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia menasihati lelaki tersebut. Ternyata itu Jibril alaihissalam. Tapi maksud saya Maryam benar-benar selamat ya dan dia benar-benar bertakwa kepada Allah. Itu contoh, bukan hanya lelaki yang digoda tapi bisa jadi kebalikannya, wanita digoda lelaki yang tampan dan kaya raya. Makanya tentang hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat bukan hanya berlaku pada laki-laki, berlaku juga pada wanita. Wanita yang digoda lelaki yang tampan dan kaya raya mengajak berzina, kemudian sang wanita berkata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dilakukan oleh Nabi Yusuf, dia mengatakan aku berlindung kepada Allah. Kemudian innahu rabbi ahsana maswaya. Yang kedua dia mengatakan ya sungguhnya Tuanku ya telah berbuat baik kepadaku. Ini yang nomor 2. Sesungguhnya Tuanku Rabbi ya
telah berbuat baik kepadaku, telah baik kepadaku. Nah, Tuanku di sini, Rabbi, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya Tuanku di sini? Rabbi, yaitu Rabbi. Innahu Rabbi, ya. Innahu Rabbi ahsana maswaya. Ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat. Ada yang mengatakan Rabbi maksudnya suamimu, ya. Rabbi, ini pendapat pertama. Rabbi maksudnya Sayyidi, itu majikanku, yaitu suamimu, suami Zulaikha. Suami Zulaikha. Suami sang wanita. Yaitu Yusuf mengatakan, bagaimana aku mau bermaksiat kepada Allah sementara Tuanku sangat baik kepadaku, majikanku. Dan majikanku yang, bayangkan Allah sebutkan sebelumnya, majikan yang berkata kepada istrinya, akrimi mathwah, pada ayat sebelumnya, ya. Muliakanlah ini anak, asa ayyam fa'ana aw natakhidahu walada. Mudah-mudahan si anak kalau besar ini bermanfaat bagi kita, karena Yusuf ketika dijual masih kecil. Ada yang mengatakan 8 tahun, masih kecil. Dia berkata kepada istrinya, muliakan nih Yusuf. Mungkin bermanfaat bagi kita di kemudian hari, atau akan menjadi anak angkat kita. Jadi Yusuf mengatakan, gimana saya mau membalas kebaikannya dengan bermaksiat, berzina dengan istrinya? Bagaimana saya berzina dengan istri majikan? Oleh karenanya di antara zina yang paling parah, perhatikan, zina yang paling parah, zina terparah adalah zina dengan istri tetangga. Istri tetangga. Zina dengan istri tetangga. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebut tentang 3 dosa besar, di antara Rasulullah SAW mengatakan, berbuat syirik kepada Allah, antaja'lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan engkau adalah Allah sendirian. Yang kedua, antaktula waladak, engkau membunuh anakmu khasyat an ya'kula ma'ak, karena kau khawatir dia ikut makan bersamamu. Yang ketiga, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa dosanya menjadi besar? Ya, kalau mencuri, bahkan kata Nabi SAW, mencuri dari 10 rumah orang lebih parah daripada mencuri dari rumah tetangga. Kenapa tetangga harusnya dijaga? Harusnya kita berbuat baik kepada tetangga. Malah mencuri dari tetangga itu parah. Sama, Yusuf harusnya berbuat baik kepada majikan. Majikannya bukan majikan yang galak. Majikannya bukan majikan yang jahat, yang kemudian menyiksa Yusuf. Bahkan majikannya menyuruh untuk berbuat kepada Yusuf. Maka itu di antara sebab kenapa Zulaikha sangat dekat dengan Yusuf. Karena majikannya yang suruh berbuat baik sama Yusuf. Maka Yusuf mengatakan, bagaimana saya mau melakukan maksiat, ya. Ya, sementara majikanku sangat baik kepadaku. Ini sebab yang kedua, ya tadi. Jadi sebab pertama karena takut kepada Allah, sebab yang kedua karena tidak mau mengganggu hak orang lain. Oleh karenanya, perhatikan di sini, ini ada faedah. Hukum asal seorang meninggalkan kemaksiatan harus karena Allah. Hukum asal meninggalkan maksiat harus karena Allah. Kalau bukan karena Allah tidak dapat pahala. Contoh, saya meninggalkan rokok karena takut sakit, ya ini tidak ada. Itu enggak dapat pahala sama sekali. Saya meninggalkan zina, saya tidak berani zina, kenapa? Takut kena AIDS misalnya. Itu tidak dapat pahala sama sekali. Ya. Saya enggak begini, saya begini, saya tidak berani mabuk, malu, kata tetangga malu, ya. Ini dia tidak dapat pahala sama sekali, karena sesuatu yang dapat pahala hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah baru dapat pahala. Ya. Adapun kalau murni karena duniawi, karena sehat, karena takut kepada manusia, karena malu, maka itu tidak dapat pahala.
Tetapi tidak mengapa hukum asal seorang meninggalkan maksiat harus karena Allah. Dan tidak mengapa jika diikuti dengan sebab duniawi yang menguatkan. Ini contohnya Yusuf alaihissalam, dia bagaimana ini duniawi ya? Bagaimana saya membalas kemajikan saya dengan keburukan? Ya. Di dua hal yang buat saya, pertama dia takut kepada Allah, ma'adzallah aku berlindung kepada Allah. Yang kedua, tidak mungkin dia balas keburukan dengan kebaikan dengan keburukan, ya itu juga dia tidak mungkin lakukan. Di antaranya dia memperhatikan hak majikannya. Ya, bagaimana saya balas kebaikan dia dengan keburukan? Bagaimana saya balas air suci dengan air tuba? Ini ada niat duniawi tapi tidak jadi masalah karena niat utama Yusuf adalah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhati," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa asyubhati faqad istabra'a lidini wa ardihi." Ya, kata Nabi, siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah mensucikan agamanya dan harga dirinya. Di sini kata Nabi ada harga diri. Harga diri menunjukkan seorang juga boleh meninggalkan maksiat dalam rangka menjaga harga dirinya. Apa kata orang? Tapi ingat, sumber utama harus karena Allah. Kalau dia hanya cuma karena kata orang, dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Ini perhatikan, kita kalau meninggalkan maksiat harus karena Allah. Setelah itu, tidak apa-apa kita kemudian memikirkan bagaimana dengan sisi dunia, mungkin kata orang, hinaan orang, tidak apa-apa. Tapi yang pertama harus dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama, yang dimaksud dengan Rabbi adalah Sayyidin. Ini pendapat dikuatkan oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat Rabbi di sini maksudnya adalah Tuanku, bukan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua, Rabbi maksudnya Allah, Tuhanku, ya. Seakan-akan Yusuf berkata, bagaimana aku maksiat kepada Allah, ya. Bagaimana aku maksiat kepada Allah sementara Allah sangat baik kepadaku. Sangat baik kepadaku. Subhanallah. Ini pendapatnya juga punya sisi dalil yang kuat, ya. Karena Rabb asalnya adalah untuk Allah. Tapi secara kalau kita lihat konteks dari awal sampai akhir, maka pendapat yang lebih kuat pendapat ini, ya. Pendapat ini. Ini pendapat diisyaratkan oleh An-Nasafi, kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Atiyah dalam Muharrar al-Wajiz, disebutkan juga oleh Ibnu Asyur dalam, dia sebutkan juga ada pendapat seperti ini, Ibnu Asyur dalam Tahrir wa Tanwir. Dan kalau kita memilih pendapat ini, maka ini hal yang sangat membuat kita berpikir panjang untuk bermaksiat kepada Allah. Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah memberikan kita iman, Allah memberikan kita kesehatan, Allah buat kita bisa ngaji, Allah memberikan kita nikmat istri, nikmat keluarga, nikmat anak-anak. Masih banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan, masih banyak orang terjerumus dalam kekufuran. Allah berikan ketenangan hati. Maka seorang kalau ingat ini, dia mau bermaksiat, dia mikir-mikir. Tetapi intinya, Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir mengkaitkan, dia merajihkan pendapat ini bahwa yang dimaksudkan Rabbi adalah majikanku, tapi dia bawa kepada makna ini. Dia mengatakan, lihatlah, Yusuf alaihissalam, maknanya demikian. Dalam Sayyidul Khatir, dia mengatakan Yusuf alaihissalam meninggalkan maksiat di antaranya selain karena Allah, dia juga memikirkan bagaimana saya mau membalas kebaikan majikan kepadaku. Padahal kebaikan majikan kepada Yusuf alaihissalam, ya hanya kebaikan duniawi. Tapi itu diingat oleh Yusuf, Yusuf tidak ingin berkhianat kepada sang majikan. Apalagi berkhianat berkaitan dengan seorang yang sangat dimuliakan oleh majikan, yaitu istrinya. Yusuf tidak mau, ya. Ini majikanku sangat baik. Maka Ibnu Jauzi mengatakan rahimahullahu taala, nah kalau Yusuf saja tidak bermaksud gara-gara mikirkan balasan duniawi yang itu hanya sedikit dari manusia kepada manusia, bagaimana dengan kalau kita memikirkan tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara hal yang membuat seorang berhenti dari maksiat adalah dia ingat kebaikan Allah, berikan banyak kebaikan. Apa pantas Allah berikan kau pandangan, pendengaran, bisa berbicara, kesehatan, Allah berikan kau istri, anak-anak, bisa kenal agama, bisa sholat, bisa berzikir,
Sekian banyak kenikmatan Allah berikan ilmu, Allah berikan kemudahan untuk ibadah. Sebagian kita umroh, ada sebagian kita sudah haji, sebagian kita ada yang bisa berbakti kepada orang tua. Sekian banyak kenikmatan, terus kita mau melanggar. Ya. Innahu Rabbi ahsana maswaya. Seorang kalau maksiat dia pikir innahu Rabbi, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Apa saya balas dengan bermaksiat kepadanya? Ya. Apa saya balas kebaikannya dengan bermaksiat kepadanya? Kemudian Yusuf alaihissalam menutup dengan dalil yang ketiga untuk mengingatkan sang wanita, innahu la yuflihudz zalimun. Sungguhnya orang zalim tidak beruntung, ya. Tidak beruntung. Beruntung. Falah, ya. Falah seperti sudah pernah kita jelaskan, al-falah ila yuflih, maksudnya tidak akan meraih apa yang dia harapkan. Orang kalau tidak la yuflih, kalau disebut orang itu aflah, yaitu dia telah mendapatkan apa yang dia harapkan dan berkesinambungan bersama dia. Tapi kalau la yuflih, itu dia tidak akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Maka Yusuf mengingatkan kepada dirinya sendiri dan mengingatkan kepada Zulaikha. Kalau kau berzina dengan aku, berarti aku zalim dan engkau juga zalim. Engkau zalim dan aku juga berbuat kezaliman kepada diriku. Ya. Tapi inilah berkaitan dengan ayat yang kita bahas. Masih ada waktu, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit satu ayat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad hammat bih." Sungguh sang wanita itu Zulaikha, ya, konon namanya Zulaikha, ya. Sangat ingin kepada Yusuf, ya. Telah bermaksud, yaitu benar-benar hammat bih, yaitu benar-benar tergerak ingin berzina dengan Yusuf. Makanya dia sudah berusaha dengan ucapan, dia sudah berusaha dengan perbuatan, ya. Wa hamma biha, dan Yusuf pun sudah tergerak, sudah ham. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau bukan Yusuf melihat tanda-tanda dari Rabb-nya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami malingkan dari Yusuf perbuatan buruk dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya dia termasuk hamba-hambaku yang diselamatkan. Tapi ini satu ayat ini insyaallah kita dengan singkat kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrif anhu su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad hammat bih, sungguh
sang wanita ingin berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha. Yusuf pun sudah ada hasrat. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau bukan Yusuf melihat petunjuk Rabb-nya. Baik. Tidak ada yang khilaf bahwasanya benar-benar Zulekha sudah keinginan sama Yusuf, makanya dia merayu dengan perkataan dan perbuatan, sehingga merayu dengan perkataan dan perbuatan. Dengan persiapan, ya sudah kita sebutkan tadi, segala persiapan dilakukan yang merias diri, kemudian menutup pintu segalanya, semuanya sudah menunjukkan dia memang ingin berzina dengan Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, Yusuf pun sudah ada hasrat. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya Yusuf sudah ada hasrat? Apa maksudnya Yusuf sudah ada hasrat? Maka kita saya mungkin bisa ringkas kepada 3 pendapat khilaf. Yang pertama mengatakan hamma bidorbiha. Hamma bidorbiha. Itu ingin memukuli sang wanita. Ini pendapat ini pendapat yang paling lemah. Ini pendapat yang paling lemah. Pendapat paling lemah. Pendapat yang berikutnya maksudnya yaitu mau berhasrat akan tapi tidak jadi. Artinya kita artikan kalau bukan yang pendapat kedua maksudnya Yusuf tidak berhasrat. Tidak berhasrat sama sekali. Ini pendapat juga dipilih oleh banyak ulama, di antaranya dirajihkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti dalam Adwa'ul Bayan. Jadi mereka mengartikan kalau bukan Yusuf melihat petunjuk tentu dia sudah berhasrat. Di ayat ini dimaknakan ini seakan-akan jawaban dari laula. Jadi hamma biha ini jawaban dari laula. Kalau bukan Yusuf sudah melihat petunjuk Rabb-nya tentu dia akan berhasrat. Seakan-akan makna ayat, jadilah makna ayat kalau bukan Yusuf melihat petunjuk Rabb-nya tentu ia sudah berhasrat. Tentu ia sudah berhasrat. Jadi intinya Yusuf tidak berhasrat. Ini pendapat ya. Pendapat yang ketiga, ini pendapat juga dipilih oleh banyak ulama ya. Yusuf berhasrat tetapi hanya lintasan hasrat. Karena hasrat ada 2, ham itu ada 2. Ham al-israr kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-ham ada yang namanya ham al-israr, ada yang namanya ham al-khawatir. Ham al-israr itu benar-benar kepingin al-israr ini Yusuf yang ini hanya sekedar lintasan. Kalau ini kepingin benar-benar keinginan yang benar-benar seakan-akan menjadi azimah ya. Tekad ya. Yusuf yang ini hanya sekedar lintasan. Ini pendapat, wallahu alam saya lebih condong pada pendapat ini. Dan ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari ketika menyebut pendapat ini beliau bantah. Beliau mengatakan, adapun mengatakan Yusuf tidak berhasrat, maka ini kurang pas karena orang Arab ketika menyebutkan jawab laula selalu di depan. Setelah menyebutkan syarat baru kemudian harusnya kalau memang Yusuf tidak berhasrat harusnya Allah berfirman, laula an ra'a burhana rabbih la hamma biha. Seandainya bukan Yusuf melihat
petunjuk Rabbnya tentu dia akan berhasrat. Tapi disebutkan Yusuf sudah berhasrat terlebih dahulu. Ya, wa hamma biha. Ya. Adapun laula an ra'a burhana rabbi, adapun ini berkaitan dengan jawaban yang tersembunyi. Kalau bukan Yusuf melihat petunjuk Rabbnya, tentu beliau sudah berzina. Tentu beliau sudah berhasrat. Jadi jawabannya di sini lazana biha ya, atau la waqa'a biha ya. Mahdzuf, terhapus. Ya, ini jawab daripada laula. Ini penjelasan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi yang benar bahwasanya Yusuf sudah terlintas dan inilah ujian Yusuf alaihissalam. Sebagaimana lelaki biasa tertarik sama seorang wanita. Lelaki tertarik seorang wanita. Sebagaimana seorang yang lapar melihat makanan maka dia tertarik. Ya. Sebagaimana lelaki melihat wanita cantik maka dia tertarik, itu manusiawi. Tetapi iman yang membuat dia akhirnya meninggalkan itu semua. Di sinilah pujiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Sebagaimana sekarang kita puasa lihat makanan enak, kita tertarik enggak? Tertarik, tapi kita enggak punya tekad untuk makan, enggak. Ada tertarik, ada. Karena manusiawi. Kita puasa, lihat makanan, kita tertarik enak, tertarik. Tapi kita tidak tekad untuk makan, enggak. Kenapa? Karena ada iman yang membuat kita tidak makan. Sama Yusuf alaihissalam melihat wanita tersebut tertarik, dia manusiawi. Dia seorang nabi dan seorang manusia, bukan malaikat. Lihat wanita dia tertarik, cantik, jelita sendiri, tapi kemudian imannya membuat dia membuat dia meninggalkan. Dia sudah dijebak dalam jebakan yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan laula an ra'a burhana rabbih, kalau bukan melihat petunjuk Rabbnya tentu dia akan terjerumus. Ini pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab. Ini pendapat dipilih Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan banyak para ulama milih pendapat tersebut berdasarkan bahasa dan juga dalil-dalil yang ada ya. Ya. Terus khilaf di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan burhana rabbih? Petunjuk Rabbnya ini maksudnya apa? Yusuf melihat petunjuk Rabbnya. Ada yang mengatakan tiba-tiba ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar segera tertepis hasrat tersebut. Ada yang mengatakan Yusuf alaihissalam melihat tiba-tiba ada bayangan bapaknya Yakub alaihissalam sehingga dia meninggalkan itu semua ya. Namun wallahu alam pendapat yang lebih kuat disarankan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya maksudnya imannya. Imannya yang ada dalam hatinya membuat dia akhirnya meninggalkan itu semua. Iman yang ada di hatinya yang kuat membuat dia meninggalkan itu semua. Adapun pendapat dari Israiliyat yang mengatakan Yusuf sudah buka celananya ingin menggauli Zulaikha, tiba-tiba dia lihat ini kayaknya tidak pantas bagi Yusuf alaihissalam. Artinya Yusuf sudah berusaha. Artinya sudah dekati, sudah mau sama Zulaikha, sudah buka celana segala, sudah melorotkan celananya. Ini ada disebut oleh dalam buku tafsir, ini tidak tepat, ini tidak benar. Yang benar Yusuf tidak sama sekali melakukan ini, tidak melakukan dosa sama sekali. Karena kalau Yusuf berdosa, dia pasti Allah sebutkan, kemudian dia minta ampun. Sebagaimana Allah menyebutkan nabi-nabi lain yang pernah berdosa kemudian minta ampun. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam membunuh seorang yang mengatakan, aku minta ampun ya Allah, faghfaralah, Allah ampuni. Ketika Nabi Nuh alaihissalam salah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rabbi ini a'udzubika fa illam taghfirli wa tarhamni, ampunilah aku. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan berdoa minta ampun. Dan dalam ayat ini jelas Yusuf tidak melakukan kesalahan sama sekali. Seandainya dia sempat buka celana dan sudah berusaha, berarti dia sudah berdosa. Hanya saja Allah tegur. Yang zahirnya dia tidak melakukan apa-apa, justru dia kabur. Dia belum melakukan apa-apa, cuma ada lintasan hasrat, tapi tadi imannya menolak itu semua. Imannya menolak itu semua. Makanya Allah berfirman setelah itu, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan darinya as-su'. Su' ini keburukan. Keburukan. Al-fahsya kekejian. Kejian di sini para ulama mengatakan maksudnya zina, ya, perbuatan zina, keji. Keburukan apa maksudnya? Para ulama mengatakan al-ishq, yaitu kerinduan atau al-mahabbah, yaitu cinta dan rindu kepada Zulaikha, kepada sang wanita. Ya, istri orang. Ya, karena Zulaikha cantik. Kalau seandainya Yusuf tidak ditolong oleh Allah, dia bisa jadi jatuh cinta kepada Zulaikha. Ini bagaimana? Ini laki-laki lihat perempuan cantik, meskipun istri majikan akan tertarik. Tapi Allah palingkan semua dari Yusuf alaihissalam. Ya. Kenapa innahu min ibadinal mukhlasin? Sini Allah sebutkan sebabnya. Sebabnya Allah tolong. Sebab Allah tolong. Kata Allah innahu min ibadinal mukhlasin.
Di sini ada dua qiraat, ada qiraat al-mukhlasin. Di sini mukhlas, oke, fathah, mukhlasin. Ada qiraat yang lain mukhlisin. Mukhlisin dengan kasrah. Mukhlasin artinya yang diselamatkan, yang dispesialkan oleh Allah. Adapun al-mukhlisin artinya orang-orang yang ikhlas. Ini dua qiraat benar, dan kata As-Sa'di dua-duanya saling melazimi, saling melazimkan. Saling melazimkan. Orang yang dipilih oleh Allah maka dia akan menjadi ikhlas. Dan orang yang ikhlas akan dispesialkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tahu bahwasanya sebab utama orang selamat adalah ikhlas. Sebab seorang selamat dari kemaksiatan adalah ikhlas. Selamat dari fitnah adalah ikhlas. Ya, jika seorang ikhlas dan dia dalam hatinya benar-benar ada kelezatan ikhlas kepada Allah, ubudiyah, maka dia akan bisa melawan kelezatan kerinduan kepada bentuk-bentuk yang indah. Ya, seperti itu. Tapi ketika hatinya kosong, dia mudah untuk dikuasai iblis, dia bisa dikuasai, ditawan oleh syahwatnya. Sehingga dia melakukan zina atau melihat hal yang haram dan yang lainnya. Maka kadar keikhlasan membantu seorang untuk meninggalkan kemaksiatan, terutama kerinduan terhadap bentuk-bentuk gambar-gambar, film-film yang tidak benar. Di antaranya adalah keikhlasan. Seorang berusaha memperbaiki keikhlasan agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah para pemirsa, ikhwan dan akhwat, jemaah Majelis Taklim dan Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada 2 pekan lagi biiznillah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Baik Ustaz, ada pertanyaan. Silakan. Saya ingin tanyakan tentang sholat Qiyamul Lail khusyuk di bulan Ramadan itu niatnya sama atau lain? Soalnya saya pernah dengar Ustadz soal sholat Qiyamul Lail itu di bulan Ramadan yang dimaksud adalah sholat tarawih. Ya. Sholat Qiyamul Lail macam-macam. Ada sholat Qiyamul Lail itu umum. Bentuk-bentuknya macam-macam. Ada sholat tahajud. Tahajud adalah sholat Qiyamul Lail setelah tidur dulu. Namanya sholat tahajud. Ada namanya sholat tarawih, yaitu sholat qiyamul lail yang dikerjakan berjamaah di bulan Ramadan. Itu namanya sholat tarawih. Semuanya qiyamul lail, semua niat sholat malam. Ya, semuanya niatnya sama, qiyamul lail sama saja. Dia sholat sendiri, dia berjamaah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, maka namanya qiyamul lail. Ya. Itu namanya qiyamul lail. Tapi tarawih itu adalah jika dikerjakan di bulan Ramadan berjamaah. Ya, itu namanya sholat tarawih. Karena tarawih diambil dari kata tarwihah. Dahulu para salaf mereka sholat malam, sholat tarawih berjamaah, mereka sholat 4 rakaat, kemudian mereka istirahat. Tarwihah, jadi istirahat pertama, kemudian mereka 4 rakaat lagi, istirahat kedua, mereka istirahat sholat 4 rakaat lagi, istirahat ketiga. Nah, kumpulan istirahat ini namanya tarawih, karena sholat yang diselingi dengan istirahat-istirahat namanya sholat tarawih. Jadi niatnya sholat malam sudah cukup. Selanjutnya. Sudah Ustaz, hanya sudah itu. Saja. Oke. Demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.